Halo, perkenalkan nama saya Vina Zahwani. Saya dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang polinomial atau suku banyak. Pengertian polinomial atau suku banyak. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk bilangan yang memuat variabel berpangkat minimal 1. Suku banyak dalam koefisien A, variabel X berderajat N dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 pangkat X pangkat N-1 dan seterusnya. Dengan syarat N merupakan bilangan cacah, AN-1 dan seterusnya merupakan koefisien suku banyak. AN merupakan suku tetap dan AN bukan sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu suatu suku banyak dengan derajat N dapat dituliskan ke dalam bentuk fungsi fx seperti berikut ini. Fx sama dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya, di mana N anggota bilangan cacah dan AN bukan sama dengan 0, dengan syarat N merupakan bilangan cacah dan AN bukan sama dengan 0. Nilai fungsi fx tersebut merupakan nilai suku banyak. Penentuan nilai suku banyak dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu pembagian bersusun dan cara Horner. Pembagian bersusun. Nah, saya akan memberikan satu contoh soal tentang pembagian bersusun, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang x ditambah 6 oleh x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Jawab nih. Masih ingat gak dulu pas kita SD, kita kan ada diajarkan pembagian nih. Nah, kita menggunakan cara itu untuk pembagian bersusun ini. Kita tulis dulu pembagian, pembagi dan soalnya. Nah, setelah itu pertama-tama kita bagi 2x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2. Hasilnya kan 2x pangkat 2 nih. Nah, 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2 itu hasilnya 2x pangkat 4. Lalu kita kurang, hasilnya 0 nih. Nah, lalu setelah itu 2x pangkat 2 dikali minus 2x. Nah, 2x pangkat 2 dikali minus 2x itu kan hasilnya minus 4x pangkat 3. Karena x pangkat 2 dikali dengan x itu hasilnya berarti x pangkatnya 2 ditambah 1. Bener nggak? Pasti bener dong. Nah, jadi hasilnya yaitu 4x pangkat 3. Lalu kita lanjutkan lagi dengan 2x pangkat 2 dikali minus 8. Hasilnya 2 kali 8 itu 16 kan? Karena 8-nya minus berarti minus 16x pangkat 2. Setelah itu baru kita kurang. Nah, 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 hasilnya 0. Lalu min 3x pangkat 3 dikurang minus 4x pangkat 3 hasilnya x pangkat 3. Lalu 4x pangkat 2 dikurang minus 16 x pangkat 2 hasilnya plus 20x kuadrat. Lalu kita turunkan nih minus x plus 6. Lalu setelah diturunkan tadi, lalu kita lanjutkan nih, x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Hasilnya, berarti kalau dibagikan, pangkatnya dikurang kan, berarti 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi, x pangkat 3 dikurang x dibagi x pangkat 2 hasilnya x. Lalu, karena dapat hasilnya, berarti nanti dikalikan lagi nih. X dikali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Lalu, x dikali minus 2x hasilnya minus 2x kuadrat. Lalu x dikali minus 8 hasilnya minus 8x. Lalu karena sudah dikalikan, kita kurangi lagi nih dengan atasnya. X pangkat 3 dikurang x pangkat 3 hasilnya 0. Lalu plus 20x kuadrat dikurang minus
2x kuadrat hasilnya 22x kuadrat. Lalu minus x dikurang minus 8x hasilnya plus 7x. Lalu plus 6 kita turunkan. Nah, setelah ini kita bagi lagi 22x kuadrat dibagi dengan x kuadrat hasilnya plus 22. Nah, plus 22 dikali x kuadrat hasilnya 22x kuadrat. Lalu 22 dikali minus 2x hasilnya minus 44x. Lalu 22 dikalikan minus 8 hasilnya minus 176. Lalu kita kurangin lagi sama yang di atasnya. Dapat hasil sisanya 51x ditambah 182. Nah, dari sini dapat kita ketahui kalau hasil bagi itu yang di atasnya. Hasil baginya yaitu 2x kuadrat ditambah x tambah 22. Sedangkan sisa hasil pembagian itu yaitu 51x ditambah 182. Lalu ada cara pembagian Horner. Nah, kita masih menggunakan soal yang sama ya, yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat minus x plus 6 oleh x kuadrat minus 2x minus 8. Jawab nih. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu fx-nya yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat minus x plus 6. Px yaitu hasil, maksudnya adalah si pembagi ini yaitu x kuadrat dikurang 2x minus 8. Nah, pembagi ini kita faktorkan yaitu dapatlah K1 sama dengan 4 dan K2 sama dengan minus 2. Setelah kita buat garis sesuai pada gambar ini, lalu pada barisan paling atas kita tulis soal si bagi ini, si soal ini yaitu 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah minus x ditambah 6. Tapi kita hanya tulis angkanya saja, variabelnya tidak usah kita tulis. Hasilnya yaitu 2, minus 3, 4, minus 1, dan 6. Lalu kita bagi dengan K1 yaitu 4. Pertama-tama caranya itu sangat mudah. 2 itu kita turunkan ke garis bawah. Nah, setelah diturunkan ke garis bawah, baru kita kalikan dengan si koefisien 1 ini yaitu 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, 8 ini kita taruh tepat di bawah minus 3. Lalu setelah itu kita tambahkan minus 3 ditambah 8 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Lalu 4 ditambah 20 hasilnya 24. Lalu 24 dikali 4 hasilnya 96. Min 1 ditambah 96 hasilnya 95. Lalu 95 dikali 4 hasilnya 380. Lalu kita tambahkan 6, hasilnya 386. Karena sudah di ujung, berarti itu adalah S1-nya. Kemudian karena ada koefisien kedua, yaitu kita buat garis keduanya. Sama seperti tadi, kita hanya perlu buat garis, lalu kita kalikan dengan koefisien ini. Pertama-tama kita turunkan 2 diturunkan nih. 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4. 5 ditambah minus 4 hasilnya 1. Lalu 1 dikali minus 2 hasilnya minus 2 ya. 24 ditambah minus 2 hasilnya 22. Lalu 22 dikali minus 2 hasilnya minus 44. 95 ditambah minus 44 hasilnya 51. Lalu kita peroleh hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 8. Sisa yaitu menggunakan rumus S2 dalam kurung x dikurang K1 ditutup kurung S1. Lalu dapat nih hasilnya 51x plus 182. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.